selama kita hidup, jangan hanya kita mengejar uang, jangan hanya kita mengejar cita-cita, tetapi hidup kita biar berbuah banyak. Ingat, hidup kita untuk Tuhan. Kalau hidup kita untuk Tuhan, saya percaya nggak usah takut tentang kebutuhan kita, nggak usah takut tentang masa depan kita. Tuhan pasti cukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Ya, yang penting kita mau turut apa kata Tuhan. Yang penting kita mau turut diperintahkan Tuhan kemana, kita siap, kita ready. Ya, makanya jangan takut. Ya, kalau Tuhan sudah mengutus kita, Tuhan sudah menentukan jalan hidup kita, jangan takut. Bahwa Dia adalah Allah yang menyertai. Ya, daripada langit selalu biru, tapi Tuhan tidak menyertai, lebih repot. Ya, yang lebih penting, tantangan boleh ada, tetapi Tuhan ada di pihak kita. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan, jangan dijual cuma gara-gara dunia. Saya ingin katakan Bapak Ibu, karya keselamatan tidak bisa ditukar dengan dunia. Karya keselamatan tidak bisa ditukar cuma gara-gara jabatan. Karya keselamatan tidak bisa ditukar cuma gara-gara harta. Karya keselamatan tidak bisa ditukar cuma gara-gara pasangan hidup yang akhirnya kita meninggalkan Yesus cuma gara-gara pasangan hidup kita, dan akhirnya kita menjadi orang yang tidak setia sama Tuhan. Ya, Alkitab tadi mengatakan apa Bapak Ibu? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kalau kita diselamatkan itu adalah special gift. Itu adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Dan hadiah ini berbeda dengan apa yang dunia berikan. Ya, jangan kita mengikuti tawaran dunia. Karena apa? Karena karya keselamatan yang Tuhan berikan itu semua karena anugerah dan special gift yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lagi terikat dengan dosa. Hidup kita yang lama sudah berlalu, ya raihlah masa depan dengan hidup yang baru. Kalau dulu kita terikat dosa, ya udah, yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang, rencana Tuhan yang baru sudah datang, berkat yang baru, mujizat yang baru, kesempatan yang baru Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang punya nafas kehidupan itu adalah Tuhan. Dan Tuhan punya hak prerogatif untuk panggil kita kapan saja. Untuk panggil kita kapan saja, ya. Jadi jangan memegahkan diri kata Alkitab, ya. Jangan sombong dalam hidup kita. Sudah, tinggalkan dosa, jangan lagi kita terikat dengan dosa. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan. Hargai anugerah, hargai kebaikan Tuhan dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan Tuhan? Dengan doa. Ayo, jam doanya makin diperkuat lagi. Ya, jangan malas berdoa. Doa orang benar kalau yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Ya, berdoalah di akhir zaman ini. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan tidak akan bisa menolong kita pada akhirnya. Uang kita tidak akan pernah bisa menolong kita pada akhirnya. Jabatan tidak akan pernah bisa menolong kita pada akhirnya. Koneksi akhirnya tidak akan pernah bisa menolong kita. Tetapi orang yang berdoa, alam roh memang tidak kelihatan, tetapi ketika kita berdoa, alam roh bergerak, Tuhan bergerak. Ya, pintu boleh tertutup, tapi ketika kita berdoa, pintu-pintu terbuka, mujizat itu nyata. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Alkitab waktu masih hidup dibaca, karena inilah pelita bagi jalan kita. Ya, kalau engkau baca Alkitab, berarti Bapak Ibu dan saya tahu isi hati Tuhan. Ya, jangan udah mati Alkitab ditaruh di peti mati. Jangan. Ya, waktu masih hidup baca Alkitab. Ya, waktu kita mati, kita ketemu firman itu. Baru kita ketemu dengan Tuhan di Firdaus, ya, di ruang Maha Kudus, ya. Dan yang ketiga, taat, ya. Jadilah pelaku firman. Ya, kalau kita jadi pelaku firman, saya percaya Bapak Ibu nggak usah takut tentang hidup ini. Orang yang taat, hidupnya tidak pernah khawatir. Hidupnya pasti dicukupkan sama Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dimanapun kita ditempatkan, Bapak Ibu dan saya harus menjadi terang, harus menjadi berkat, dan harus menjadi teladan. Amin. Ya, harus menjadi contoh. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, baru di situ kita nggak usah ngomong lebar tentang firman, orang akan datang sama kita. Ya, gue lihat kalau lo masuk kantor sebelum kerja, lo doa ya. Iya, terus itu di meja lo ada minyak ini apa? Oh, ini minyak urapan.
Gue bisa dapat dari mana? Ya ke gereja. Emang lu gereja di mana? Gereja Tiberias. Oh gitu. Terus orang itu perhatiin sepanjang hari, kerja baik. Kalau makan, yuk kita makan bareng yuk. Ya tutur katanya sopan dan sebagainya. Lama-lama, gue mau dong ke gereja lu. Tuh lihat. Ya, jadi jangan jadi batu sandungan ya sebagai anak Tuhan. Apalagi nyakitin orang, jangan. Jaga hidup kita dengan baik. Kita nggak usah ngomong banyak firman. Orang menilai dari sikap kita. Ya, waktu menilai sikap kita baik, orang pasti tanya. Kenapa kau bisa hidup begini? Kenapa kau bisa baik? Engkau disakiti, kau mengampuni. Iya, kenapa? Karena Tuhan bilang pembalasan adalah hakku. Makanya kalau orang Kristen jadi batu sandungan jangan. Di kantor jadi berkat, di tempat bisnis jadi berkat, rumah tangga jadi berkat, di tempat kerja, di lingkungan kita tetangga jadi berkat. Ya, kita nggak usah ngomong banyak, orang menilai hidup kita. Akhirnya cepat atau lambat mereka bisa belajar tentang Yesus dan banyak orang diselamatkan karena hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang Tuhan mau setelah salib, Bapak Ibu terima keselamatan dan hiduplah di dalam anugerahnya. Keselamatan yang ada dalam hidup kita itu bukan karena hasil usaha kita. Tetapi clear Alkitab mengatakan karena pemberian Allah. Kalau Allah sudah memberikan keselamatan yang tidak bisa diberikan dunia, setia sama Tuhan Yesus. Karena hanya Yesuslah di bawah kolong langit ini juru selamat manusia. Dan hanya Yesuslah di bawah kolong langit ini jalan keselamatan bagi setiap manusia. Yang kedua, mari kita jalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, Tuhan senang kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Dia. Ya, hubungan yang bagaimana? Hubungan yang ada jam doanya. Ya, berdoalah. Selama kau masih bisa berdoa, berdoalah. Selama masih ada nafas kehidupan, berdoalah. Berkata-katalah kepada Tuhan. Karena Tuhan senang kepada orang-orang yang berdoa. Berbicaralah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Alkitab mengatakan hal berdoa, masuk kamar, berkata-katalah hanya engkau dan Bapamu yang tahu apa yang kita doakan. Yang kedua, baca firman. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Karena dengan firman, langkah hidup kita tidak akan pernah salah. Dan jadilah orang yang taat, setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, marilah kita menjadi saksi Kristus. Ya, jadilah saksi Kristus, jadilah teladan. Kita sekarang menjangkau jiwa-jiwa dengan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu, jangan sia-siakan hidup kita. Nafas kehidupan masih Tuhan berikan. Berarti apa? Tuhan masih percaya kepada kita untuk apa? Menjadi pelaku firman. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu dan saya hidup, kita hidup bukan di dalam manusia lama. Kita hidup bukan menghambakan diri lagi terhadap dosa. Tetapi hidup kita hari ini untuk Kristus. Hidup kita buat Tuhan. Ya, nafas kehidupan kita untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dalam Kolose 3:23, apa saja yang kita kerjakan berhasil. Dan setiap keberhasilan, apapun yang kita dapatkan, kita kembalikan untuk Tuhan. Amin ya. Ya, coba lihat sekarang Bapak Ibu. Kalau kita melihat bagaimana hidup kita dulu sebelum kita tidak di dalam Kristus. Ya, gagal. Hidup di dalam kutuk, tidak ada masa depan. Ya kan? Tetapi coba lihat waktu kita benar-benar hidup di dalam Kristus. Kita tidak hidup di dalam hamba dosa. Tetapi Bapak Ibu dan saya hidup di dalam kebenaran. Ya, jangan lupa ya, berkat-berkat Tuhan yang dulu sudah mengalir. Itu membuktikan bahwa apa? Bahwa Tuhan sudah merubah kutuk menjadi berkat. Ya kan? Tuhan mengangkat kita naik. Tuhan memberkati kita secara luar biasa. Ya kan? Apa? Kita suami-suami Bapak Ibu dapat promosi jabatan. Anak-anak bisa sekolah tinggi, bahkan bisa dapat beasiswa. Itu karena kalau bukan karena Yesus yang mati di atas kayu salib, tidak ada masa depan. Tapi puji Tuhan, karena darahnya tercurah, kutuk Tuhan rubah menjadi berkat, dosa kita diampuni, Tuhan menjamin masa depan kita. Amin ya. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita kerjakan berhasil. Tidak gagal. Bapak Ibu dan saya bukan generasi-generasi pecundang, bukan generasi yang kalah. Tetapi Bapak Ibu dan saya adalah generasi yang lebih dari pemenang. Sebagai orang Kristen yang sudah mendapat jaminan keselamatan, yang sudah mendapat jaminan pengampunan dosa, Tuhan rubah kutuk menjadi berkat. Ya, seperti yang Tuhan katakan, kalau Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus ada dalam hidup kita,
apa saja yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Jangan lagi kita melihat kehidupan kita yang lama. Hidup yang baru, berkat yang baru, mujizat yang baru Tuhan siapkan untuk kita semua. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Orang yang hidup dalam pertobatan dan kekudusan, dia tidak mau lagi bermain-main di area dosa. Ya kan, karena dia tahu area dosa itu menghancurkan. Karena dia tahu area dosa itu tidak ada berkat di sana. Karena dia tahu area dosa itu tidak ada blessing di sana. Dosa itu, kalau Tuhan sudah bilang jangan lagi bermain di area itu, jangan lagi kita bermain di situ. Ada haleluya Tiberias, amin ya. Amin ya, makanya ayo ya, kalau Bapak Ibu masih ingat ya khotbah-khotbah mendiang Pendeta Dr. Yese Pariaji ya, gembala kita mendiang. Bagaimana ya menyerukan gereja Tiberias jemaatnya suci dalam pikiran, suci dalam perkataan dan perbuatan. Bapak Ibu tahu tulisan Tiberias apa namanya visi misinya, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Iya kan? Jadi gereja ini memang mengajarkan tentang kekudusan. Gereja ini memang mempersiapkan Bapak Ibu dan saya jadi warga sorga. Jangan cinta dunia. Jangan. Karena langit dan bumi akan berlalu, Pak. Jangan cinta dunia. Karena apa? Karena dunia ini nanti tempat kebinasaan yang kekal. Oke, kita punya rumah mewah di Bekasi. Kita punya rumah mewah di Serpong sana. Kita punya rumah mewah di Pondok Indah. Tetap langit dan bumi akan berlalu. Tempat Bapak Ibu dan saya bukan dalam dunia ini. Kita hanya sementara di sini. Kalau kita punya rumah, punya fasilitas, ya bersyukurlah. Tapi jangan terikat dengan harta dunia. Karena apa? Karena langit dan bumi akan berlalu. Tempat Bapak Ibu dan saya itu ada di kerajaan sorga. Kalau kehidupan lama kita ada kepahitan, ya udah. Ya kan, ada kepedihan di sana, ada kesedihan, ada struggle yang ya aduh Pak, zaman dulu berat banget, ya udahlah. Gitu loh. Ya, kita nggak bisa lagi balik ke masa lalu. Ya kan, kita mempersiapkan diri untuk apa? Untuk sesuatu yang baru, berkat yang baru, masa depan yang baru, rezeki yang baru. Pintu-pintu mujizat sedang Tuhan siapkan, terbuka untuk kita di masa-masa sukar ini. Makanya ayo jangan lagi kita terikat dengan masa lalu. Pak, kepahitan ya udah. Ya, hidup jangan kepahitan, bisa kanker. Tapi jangan kemanisan, bisa diabetes Bapak Ibu ya kan. Ya, berarti apa? Jaga hati dan pikiran kita dengan firman. Amin. Kalau hati dan pikiran kita ada firman, kita tetap bersuka cita. Maju terus, jangan lihat ke belakang. Masa depan kita diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini, ya bergaulah dengan roh Allah. Bergaulah dengan roh kudus. Bapak Ibu dan saya kan kita diurapi, ada minyak. Setiap hari kita mau kerja ada minyak. Nah makanya saya katakan kita diurapi dengan minyak. Berarti apa? Roh Allah ada dalam hidup kita. Ya pasti menanglah lawan dosa dan godaan. Kalau memang kita mau bekerja sama dengan roh Allah. Ya, ke depan hidup bukan semakin mudah. Kalau nggak dituntun sama Roh Kudus, repot. Daging kita pinginnya melakukan dosa, tapi roh kita mengatakan jangan. Nah ini tergantung kita keputusan yang mana. Karena Tuhan tidak memaksa, Tuhan mengasihkan kehendak bebas. Tapi bagi kita yang diurapi, seharusnya kita harus memilih keinginan roh Allah untuk memimpin hidup kita. Amin ya. Kalau ada roh Tuhan, kita menang atas dosa. Kalau ada roh Tuhan, kita menang atas godaan. Ya, makanya juga tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Masa sukar boleh terjadi, kehidupan ekonomi boleh sulit, tapi bersama Tuhan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Amin. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Jadi harus Allah yang menyelesaikan itu. Allah menjadi manusia namanya Yesus. Dengan salibnya Dia mengakhiri kuasa dosa. Kalau kita yang sudah diampuni dosanya, kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan lagi kita bermain-main di area dosa. Karena dosa itu menghancurkan, upah dosa adalah maut Bapak Ibu. Kita sekarang sudah hidup di akhir zaman. Jangan lagi kita bermain-main dengan waktu yang sangat singkat ini. Kedatangan Tuhan Yesus semakin singkat, kematian tidak ada yang tahu, tapi semuanya akan menghadapi kematian. Jadi jaga hidup dengan baik. Kesempatan yang Tuhan berikan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan, ya lakukan yang terbaik untuk hidup ini dengan hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Yang kedua, dengan salib
Kita diberikan kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Jangan lagi terikat dengan masa lalu. Ngapain? Ya, yang lalu sudah yang berlalu. Ya, kita mati dalam Kristus dan bangkit bersama Kristus. Tuhan menyiapkan masa depan. Kitab Yeremia mengatakan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ikuti saja apa yang Tuhan mau. Rancangan Tuhan pasti yang baik untuk kita. Dan yang ketiga, Tuhan menjanjikan ada kemenangan setiap hari. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Roh Allah ada dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Kita diurapi dengan minyak. Roh Allah hadir dalam hidupmu, memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita menang atas dosa dan godaan. Kemampuan untuk menang dalam segala perkara. Makanya tulisan Paulus di kitab Filipi 4 ayat 13, Alkitab mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Bersama Tuhan ada kekuatan yang baru. Bersama Tuhan kita tidak mungkin kalah. Kita keluar sebagai pemenang. Apa yang diperkatakan Yesus itu pasti digenapi dalam setiap nubuatan-nubuatannya. Inilah yang menjadi bekal bagi Bapak, Ibu, dan saya, kita sebagai pengikut Kristus. Ya, kalau kita sudah tahu setiap firman itu nyata, digenapi. Kalau kita sudah tahu bahwa setiap perkataan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan Yesus mengatakan Dia akan mati dan bangkit kepada hari yang ketiga. Seharusnya ketika Yesus hidup, kita tidak takut lagi. Kenapa? Karena ini adalah nubuatan Yesus tentang kematian dan kehidupan. Sehingga apa? Kita semakin semakin sadar, iman kita semakin teguh. Ya, kalau kita ikut Yesus, seharusnya kita tidak takut lagi. Setiap firman-firman yang kita baca di Alkitab, ya, tepat pada waktunya Tuhan, semua akan digenapi. Makanya kalau hari ini Bapak, Ibu, dan saya menyanyikan sebab Yesus hidup ada hari esok, ya itu berarti apa? Karena Yesus setelah menggenapi apa yang Dia janjikan, berarti kalau berbicara tentang hari esok, nggak usah takut. Karena apa? Karena Yesus juga mengatakan masa depanmu diberkati. Yesus juga mengatakan orang yang takut akan Tuhan diberkati. Yesus juga mengatakan selama kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Kan sekarang kan yang kita hadapi kan banyak masalah. Ya, kita bingung mau cari kemenangan tuh bagaimana? Ya, kita mau cari solusi dari masalah kita tuh bagaimana? Padahal kita sebagai anak Tuhan, kita sudah mendapat jaminan dari kerajaan sorga. Ya, kenapa kita jadi orang Kristen kok jadi lupa gitu loh, kita punya Yesus. Kenapa kita sebagai orang Kristen kok kita sering lupa kita punya firman Tuhan? Kenapa kita sering lupa bahwa kita nanti ada Roh Kudus? Kenapa kita sering lupa Bapak, Ibu, dan saya ada malaikat yang menjaga kita gitu loh. Jadi kebangkitan Yesus, ya, ingin kasih tahu kepada kita, Yesus ingin kasih tahu kepada kita, jangan takut. Kubur Yesus kosong, Yesus sudah menyatakan Dia akan mati dan bangkit. Ya, ketika murid-muridnya melihat kubur Yesus kosong, malaikat datang mengatakan Yesus yang kalian cari sudah bangkit. Itu dengan kata lain ingin kasih tahu kepada Bapak, Ibu, dan saya, selama Bapak, Ibu, dan saya ada Yesus, apapun masalah, apapun tantangan tidak berkuasa. Karena apa? Karena Yesus sebagai Allah sanggup mengalahkan kematian, apalagi masalah kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus membuktikan janjinya nyata. Sehingga apa? Kita nggak takut. Ya, menghadapi akhir zaman kita nggak takut. Menghadapi situasi yang sulit kita tidak takut. Menghadapi penyakit sampar di mana-mana kita tidak takut. Ya kan, bahkan menghadapi maut sekalipun kita tidak takut. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus membuktikan janjinya nyata. Ya, bagi yang sedang berjuang, ya, mencari pekerjaan, nggak usah takut. Karena Alkitab mengatakan Dia Immanuel, menyertai kita. Manusia bisa berdusta dari perkataannya, tapi Tuhan tidak ada dusta dari perkataannya. Amin. Makanya kebangkitan Yesus itu membuktikan janji Tuhan nyata. Bersukacitalah, hidup kita bukan karena perkataan manusia, hidup kita karena perkataan Tuhan. Janjinya nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tiberias dijanjikan masuk ruang Maha Kudus, Bapak, Ibu. Puji Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, nah makanya saya ingin ingatkan kepada Bapak, Ibu, ya kan, kalau orang Kristen meninggalkan Kristus, kalau orang Kristen meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau orang Kristen meninggalkan Yesus ya sebagai Tuhannya,
Sekarang Bapak Ibu udah mengerti, ketika dia mati, dia akan mengalami kematian 2 kali. Ya, jadi kalau dia meninggalkan Yesus cuma gara-gara harta, dia meninggalkan Yesus cuma gara-gara jabatan, dia meninggalkan Yesus cuma gara-gara pasangan hidup. Harta, jabatan, pasangan hidup tidak menjamin ketika mati rohnya akan dijemput oleh malaikat sorga. Tidak menjamin. Ya, Paulus tahu bahwa Tuhan telah mengalahkan maut. Makanya Paulus mengatakan apa? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi kalau orang Kristen mati, apalagi matinya di dalam Tuhan, saya ingin katakan itu bukan suatu penderitaan, bukan. Tetapi disitulah Bapak Ibu dan saya akan dijemput malaikat sorga dan masuk nanti ke dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kematian bukan suatu yang mengerikan bagi kita, amin. Justru dengan kematian akan membawa kita masuk dalam kekekalan. Persiapkan diri dengan baik. Kematian sudah tidak menakutkan lagi. Tempat di sorga, rumah di sorga, Tuhan siapkan untuk Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Damai sejahteramu bukan ditentukan karena kita datang liburan ke suatu tempat. Ya kan, damai sejahtera, sukacita yang ada dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita menyadari Tuhan ada di pihak kita. Sekarang kan hidup manusia hidup dalam ketakutan. Benar nggak Bapak Ibu ya? Khawatir gimana anak saya sekolah, khawatir suami saya bagaimana, khawatir penyakit belum sembuh, ya banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak kecemasan. Makanya dengan momen Paskah ini, Yesus mengetuk pintu hati Bapak Ibu dan saya secara pribadi. Dan dia ingin katakan apa? Damai sejahtera bagi setiap kita. Shalom, damai sejahtera bagi setiap kita. Saya percaya kalau kita membuka hati kita dan Yesus, kita izinkan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kita, kekhawatiran dan kecemasan yang menghantui kita berubah jadi damai dan sukacita dalam hidup kita. Ada haleluya Tiberias, amin ya. Damai sejahtera kita bukan ditentukan karena uang, karena jabatan, bukan karena tempat liburan. Damai sejahtera bagi kita karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya bangun pagi perkatakan dengan iman. Tuhan, aku mau bekerja, mau berusaha, mau bisnis dan sebagainya. Ya, biarlah Tuhan menyertai aku supaya aku penuh dengan damai sejahtera. Ya, setelah itu ya udah, jalanlah, jaga pikiran dan hati. Siapapun, kejadian apapun yang mencuri damai sejahtera kita, ya kita harus ambil kembali itu damai sejahtera. Nggak boleh diambil oleh setan. Makanya berdoa, minta kekuatan sama Tuhan. Hari ini apapun yang terjadi, pesan Tuhan buat kita, damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ingat doa orang benar, bila yakin didoakan besar kuasanya ya. Makanya jangan putus-putusnya berdoa. Terus berseru, terus minta sama Tuhan. Kalau minta sama manusia kan gak boleh minta-minta. Kalau minta sama Tuhan boleh. Karena Allah adalah Allah yang menjawab dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu ya, jadi Bapak Ibu harus ingat pengharapan kita di dalam Kristus. Ya, Kristus dan pengharapan itu satu paket. Jadi teruslah berharap kepada Tuhan. Itu dia.